Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan insyaallah bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan isya, dan semoga kedatangan kita di rumah Allah mendapatkan pahala yang berlimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita masih membahas tentang adab hutang piutang atau adabul qirat. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas di antara adab orang yang berhutang, yaitu jangan menunda pembayaran hutang, karena Rasulullah mengatakan orang yang menunda pembayaran hutang di saat dia mampu membayar hutang, maka dia termasuk kategori zalim. Sudah mampu tapi tidak membayar, malah mendahulukan sesuatu yang tidak wajib atau melakukan amalan sunnah padahal hutang belum bayar, maka dia zalim. Kalau dia bersedekah tapi hutang tidak bayar, maka sedekahnya tidak dimakbulkan Allah, karena yang wajib dia tinggalkan, yang sunnah dia kejar. Maka lebih dahulukan bayar hutang karena amalan setelah selesai hutang. Lalu kemudian juga kita sudah bahas bahwa tanamkan rasa takut kepada Allah ketika berhutang. Jadi kalau bisa siang malam berusahalah memikirkan bagaimana cara melunasi hutang. Jangan merasa aman kalau hutang belum selesai, kecuali belum jatuh temponya. Kalau seandainya membawa mati hutang, resikonya berat. Karena salah satu dari 3 orang yang tidak diizinkan untuk masuk surga adalah orang yang mati membawa hutang. Jadi hati-hati meremehkan urusan hutang. Baik, itu sekedar pengingat ulang apa yang kita bahas di pertemuan kita yang lalu. Kita sambung. Ada berikutnya dari orang yang berhutang, yaitu husnul qadha. Ya, lakukanlah pembayaran dengan cara yang baik. Jadi salah satu yang dianjurkan bagi orang berhutang yaitu ketika membayar, bayarlah dengan cara yang baik. Sebagaimana dulu kita meminta dengan cara baik-baik, lalu diberikan dengan cara baik-baik, maka bayar hutang pun dengan cara baik-baik. Dan di antara cara yang baik-baik itu, di antaranya adalah jangan menunggu ditagih dulu baru bayar.
Jadi setorkan, tunaikan hutang kita. Kalau bentuknya diberi pinjaman dan diringankan untuk membayar dengan cicilan, artinya boleh bayar sedikit-sedikit. Kalau sudah datang waktunya bayar. Kalau yang punya uang mengatakan saya tunggu di antara tanggal 1 sampai tanggal 10. Jadi jangan sampai di WA, di telepon, atau ditegur dulu, lalu kemudian baru kita membayar. Dan itu pun membayarnya setelah kita tersinggung. Padahal orang berbuat baik kepada kita. Ketika diingatkan oleh yang punya uang dia, lalu kemudian dia yang berkorban untuk kita. Ketika diingatkan malah kita pula yang tersinggung. Kan kalau kita pikir-pikir kan memang betul-betul tak ada otaknya, Pak. Bahasa Inggris ni hana utang. Uang dia, yang dulu berkorban untuk kita dia, yang cari uang dia, yang lelah dia. Begitu mudah dalam hitungan 5 menit dia pinjamkan ke kita 5 juta. Lalu kita gitu jatuh tempo, artinya boleh per bulan, boleh bayar sekali, itu bagaimana kesepakatannya, kita tidak berikan. Sudah 2 bulan tidak setor. Begitu diingatkan, kita mulai marah. Mana otak? Kan tak ada otaknya. Inilah kenapa orang kalau tidak belajar agama dan agama tidak masuk ke relung hatinya, maka orang akan menjadi binatang. Seharusnya cukup mikir dengan akal sehat. Ni orang dah buat baik saya, dikasih ringan lagi, disuruh bayar per bulan, dia berikan uang 5 juta, disuruh bayar per bulan untuk meringankan. Kata dia 10 bulan ya, saya tunggu ya, 500 saja, antara tanggal 1 sampai tanggal 10 saya tunggu. Tidak bayar juga. Makanya ini tidak ada adabnya. Jadi kalau seandainya disuruh bayar, jangan tunggu ditagih, bayarlah. Makanya Rasulullah SAW memuji dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah memuji orang-orang yang membayar hutang tepat pada waktu yang dijanjikan, baik bentuknya cicilan sedikit-sedikit atau cash. Rasulullah mengatakan bahawa fa inna min khiyarin nas ahsanuhum qada'an. Di antara golongan manusia terbaik, salah satunya adalah yang tepat waktu membayar hutang. Ini golongan terbaik. Bayangkan kita tidak ada andil apapun. Semua punya orang, kebaikan-kebaikan orang. Kita malah makan kebaikan orang. Tapi masih dipuji oleh Nabi, disayang oleh Allah kalau kita menjadi orang yang membayar hutang tepat pada waktunya. Padahalnya mandu matago, tapi yang baik kita hanya gara-gara membayar hutang tepat pada waktunya. Kenapa sampai begitu pujian Nabi dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ini? Karena nafsu manusia membuat orang susah bayar hutang tepat pada waktunya. Ada yang model ditagih pun tidak peduli. Kalau yang ditagih walaupun marah tapi masih berusaha membayar, ya walaupun tadi tidak ada otaknya, masih adalah sedikit. Tapi kalau sudah ditagih berkali-kali tidak peduli, yang cik betul-betul yang utang, itu lebih hebat daripada orang tadi. Dan inilah menghadapi manusia, kita perlu kadang-kadang setelah berbuat baik, seperti memelihara seekor harimau. Sudah kita pelihara, kita pula yang dimakannya. Ini adab dalam husnul qadha, yaitu ketika membayar, bayarlah dengan cara yang baik. Lalu kemudian ketika bayar, jangan mempersulit. Termasuk husnul qadha, termasuk salah satu yang dianggap cara yang baik untuk membayar adalah jangan mempersulit ketika
diminta untuk bayar. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, adkhalahu Allah azza wa jalla rajulan al-jannah. Rasulullah akan memasukkan surga apabila seseorang kana sahlan mushtariyan wa ba'i'an, dia mempermudah urusan jual dan beli. Ya. Jadi ini pertama Nabi menyebutkan dulu, orang yang akan dimasukkan surga salah satunya adalah dia mempermudah urusan. Ketika jualan dia permudah, ketika membeli pun dia mempermudah. Jadi ketika jualan ketemu sama orang miskin yang membeli, dia permudah. Ya, kira-kira dia ambil laba sedikit saja, ya, dia permudah. Kalau dia membeli, dia pun mempermudah. Kalau dia beli kepada orang miskin, dia tidak minta kelebihan uangnya, dia tidak tawar terlalu tinggi. Ya. Ini enggak, dengan orang miskin, ya, sayur yang ditumpuk 2.000 satu tumpuk, kita beli 3 tumpuk 6.000. Kata si miskin, 6.000 pak. Si bapak yang kaya ini, yang gajinya 3,5 juta belum kena tunjangan, sudah 6.000 dapat 3 tumpuk sayur, dia minta 3-5 ribu boleh. Si miskin mau menolak, takut tak ada yang lain yang beli, terpaksa buka je necok juga orang. Kita senangnya bisa dapat 3-5 ribu ketika membeli punya si miskin. Tapi si miskin hatinya pedih. Di belakang kita dia akan mengatakan, berat kerit orang kaya. Luar biasa pelit orang kaya. 5.000 minta 1.000 kurang. Seharusnya peng tiplo, seharusnya 10.000 kita kasih, kita bilang sama orang miskin, enggak usah balik, sedekah saya. Itu seharusnya. Itu contoh orang yang akan masuk surga. Maka tidak baik jual beli mempersulit. Lalu wa qadiyan wa muqtadiyan, Rasulullah sambung, juga akan dimudahkan Allah masuk surga orang yang mempermudah ketika membayar hutang dan menagih hutang. Jadi ketika bayar hutang itu disuruh permudah, jangan persulit. Bagaimana caranya? Ityanul madin lidda'in fi baitih aw mahallih. Hutang itu diantarkan, bukan dijemput. Ini sudah dipinjamkan, ditolong, begitu ditagih, kata yang berhutang, tolong ambil ke rumah lah, saya enggak sempat ngantar ke situ. Dulu dia datang ke rumah kita, ketok pintu, ucap salam, baca ayat kursi 3 kali depan rumah. Begitu kita tagih, kita telefon, ini sudah waktunya bayar hutang. Apa dia bilang? Hanya cok rumah hutang, hanya tempat doa entak kenandung. Masya Allah, ini orang-orang yang mempersulit orang yang punya uang untuk mendapatkan uangnya kembali. Nanti dia bilang begini, dia bilang begitu. Kadang-kadang dia rubah waktu, disuruh tunggu di sana, disuruh tunggu di sini, padahal tinggal transfer saja selesai. Ya beginilah keadaan manusia hari ini, Pak. Makin menjelang kiamat, makin banyak orang begini, Pak. Memang kita ini pengalaman kadang-kadang memberi hutang ke orang, itu banyak-banyak sabar, Pak. Selain sabar, kalau kira-kira orang itu bukan tipe orang yang baik, itu tidak usah maafkan di dunia dan di akhirat. Ya, tidak perlu dimaafkan. Berdoa saja kepada Allah agar Allah selesaikan di akhirat. Yang perlu kita perbanyak maaf itu orang-orang yang amanah, jujur tapi tak mampu lagi bayar hutang. Itu yang perlu diperbanyak maaf. Dia jujur, amanah, tapi dia sudah diberi musibah oleh Allah, tak mampu lagi bayar hutang. Itu perbanyak maaf. Tapi model-model apa ta'a yang galak semengen, yang suka membohongi, lari sana, lari sini, dipersulitnya hidup kita, apa?
Dia bilang nanti hari Senin ya jam 2 ya. Tunggu di kedai kopi ini. Kita datang jam 2 di kedai kopi. Sudah habis kopi pancung. Biasanya jarang sekali habis kopi pancung itu. Dia enggak nampak, jam 3:30 enggak nampak, 4:30 tak nampak. Lalu dia telefon, mohon maaf, begini. Tolong nantilah hari-hari Kamis ya, hari Kamis kita jumpa lagi ya. Dipersulit lagi. Begitulah keadaan orang yang ciri-ciri susah masuk surga. Dia mempersulit keadaan orang yang memberi hutang kepadanya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Nasa'i. Kemudian termasuklah husnul qadha, iaitu memperbagus dalam pembayaran, itu jangan berbohong ketika diminta hutang oleh si pemilik hutang. Jadi ketika pemilik uang meminta hutang, jangan berbohong. Karena berbohong ini pertama sebahagian dosa besar, yang kedua tanda kemunafikan, yang ketiga berbohong ini akan menyebabkan kemarahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Abu Dawud, An-Nasa'i, innar rajula iza gharima, seseorang ketika sudah gharim, yaitu sudah terlilit hutangnya, kecenderungannya adalah haddasa fakazzaba. Kecenderungannya adalah kalau bicara kemulai berbohong. Dulu dia mungkin jarang bohong, tapi karena sudah terlilit hutang, sudah mulai berbohong. Wa wa'ada fa akhlafa, lalu ketika berjanji dia akan mengingkari. Maka salah satu yang membuat orang jatuh ke dalam kemunafikan, suka berbohong, begitu dia sudah mulai berhutang, terlilit hutang, dia mulai bohong. Dan itu terbukti, kita yang enggak rencana bohong, kita terlahir bukan pembohong, tapi karena hutang, banyak hutang kita sudah mulai menyiapkan kebohongan. Ya, dari paling sederhana kita bilang belum keluar gaji, oh sudah ada tapi kemarin perlu ini, lalu kemudian uang kita gunakan untuk ini, lalu kita bilang enggak ada di rumah. Ditelepon, penado di rumah, ada orang di rumah, saya mau ambil uang. Kita bilang enggak ada, saya sedang di Banda Aceh, padahal dia sedang di WC. Ketika datang ke rumah, diketuknya pintu rumah kita, lalu kita pesan kepada anak kita, anak buka, bilang ayah di Banda Aceh ya. Anak buka, mana ayah? Kata ayah di Banda Aceh. Jadi sekarang ayah di mana? Di WC. Dia anak bangai, anak orang mutang cik bangai rata-rata. Makanya kecenderungan berbohong itu terjadi ketika sudah terlilit hutang. Dari yang tidak ada rencana berbuat dosa, gara-gara terlilit hutang, itu sudah mulai melakukan dosa. Berlanjut-lanjut dosanya. Mulai tidak bayar, berbohong, lalu berkhianat, tidak menepati janji. Maka banyak dosa orang berhutang itu banyak. Makanya orang berhutang tidak bisa masuk surga begitu lempang, karena banyak sekali urusan yang dia lakukan. Itu kita telepon berkali-kali, itu tidak diangkat. Lalu dia tipu melalui WA. WA itu kan bisa disetting. WA-nya isinya sudah kita baca, tapi tidak ada conteng hijaunya. Kan? Jadi seakan-akan kita tidak tahu, padahal sudah kita baca. Begitulah keadaan orang yang berhutang. Jadi berbaguslah ketika membayar hutang, berbaik-baiklah ketika bayar hutang. Ingat-ingat jasa orang ketika orang memberikan hutang kepada kita. Dan yang terakhir tentang adab orang yang berhutang. Nanti minggu depan kita mulai bahas adab orang yang memberi hutang, yang berhutang. Yang terakhir, jangan lupa berdoa kepada orang yang telah memberi kita hutang. Itu sebenarnya, karena ini adalah kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud, "Wa man ata ilaikum ma'rufan", barang siapa yang telah berbuat baik kepadamu, fakafi'uhu, maka balaslah dengan kebaikan yang sama. Disuruh balas kebaikan orang, kan disuruh khianat.
Itu orang beri hutang itu dia korbankan sampai kadang-kadang istrinya pun tak tahu bahawa uang telah dia hutangkan. Dia tutup dari istrinya. Kalau istrinya tahu, itu bisa terjadi perang dunia keempat. Dia tutup demi menghutangkan uang kepada kita. Rasulullah bilang apa? Fakafi'uh, kalau engkau sudah mendapatkan kebaikan orang, balaslah kebaikannya. Fa in lam tajidu fad'u lahu hatta ta'lamu an qad kafa'tumuhu. Kalau engkau tidak bisa balas di dunia, berdoalah untuknya, kata Rasulullah. Semoga Allah yang membalas kebaikannya. Maka kita yang berdoa ke orang hutang, ke orang berhutang. Ya Allah, aku tidak mampu membalasnya. Maka balaslah kebaikannya. Begitu seharusnya. Ini enggak, memang pengkhianat betul lah. Udah kita kasih, bukan berdoa yang dikasih, Pak, tapi kesulitan hidup kita. Kan betul-betul besar sekali dosa orang yang tidak bayar hutang ini. Lalu bangga lagi, ya, merasa jadi orang baik. Yang anehnya lagi, ketika mati hutang bertumpuk, ditanya sama imam yang salatkan jenazah, "Apakah mayatnya jeroh? Mandum taut?" Semuanya menjawab, "Apakah mayat ini baik?" Semua jawab baik, begitu menjawab. Lalu imam mengatakan, "Alhamdulillah, kalau semua sudah mengatakan baik, semoga jenazah ini masuk surga." Pat tambang surga hutang bertumpuk. Dia yang disebut as-sana, memuji jenazah itu syaratnya adalah pujian yang keluar dari relung hati, kan dari mulut, dari tenggorokan ke atas, Pak. Dari tenggorokan ke atas bisa menjadi drama di depan jenazah. Karena ada satu orang aja yang mengatakan ketika ditanya sama imam, "Apakah jenazah ini baik?" Kalau ada satu orang saja yang menjawab, "Pane god ko palih jenazahnya." Misal contohnya begitu, kan heboh kampung itu. Orang akan mengatakan, "Ah, itukah kekurang aja akah ikut jenazah?" Macam-macam. Maka orang terpaksa jawab jeroh. Ya. Begitu lewat jenazah itu kuburan, "Pane jeroh, hutang ke hanai bayu pi waktu hutang." Ya. "Pane jeroh, kok palih ni?" Macam-macam orang bilang, Pak. Itulah laknat yang sebenarnya, karena terjadi realitanya begitu. Jadi bukan berfikir kita bisa bohongi malaikat dengan menjawab baik semuanya. Lalu malaikat mengatakan, "Okey, saya anggap baik. Gara-gara engkau semua mengatakan, saya anggap baik." Mana nak baik? Hutang tak bayar di mana-mana. Rasulullah langsung tidak mau mensolatkan jenazah. Setiap kali jenazah dibawa, Rasulullah bertanya, "Fahal alaihi dain?" Jenazah ini ada hutang? Begitu dijawab, "Ada ya Rasulullah." "Sallu antum." Salat saja kalian. Aku tidak mau mensolatkannya. Itu menunjukkan marahnya Rasulullah yang mati membawa hutang. Datang kita hari ini, kita remehkan urusan itu. Enggak pernah kita tanya pun. Nah, jadi itulah keburukan orang yang sudah diberikan kebaikan, bukan diberi doa, bukan membalas dengan doa, malah memberi kesulitan itu. Nah, ini ada orang yang berhutang. Mohon bisa dijaga, dan seandainya di antara kita mendapatkan kabar ini dari Rasulullah, kabarkanlah kepada orang lain. Jadi saya yakin bapak-bapak wajah-wajah yang tidak melakukan kejahatan ini, tapi kabarkanlah kepada orang lain. Jadi pulang dari masjid, duduk di kedai kopi, lebih teh bak urang-urang yang hutang, "Hai mana kedengar buat guna?" Pandai kau dengar buat pun semayang pihana, kata dia, kan? Nah, kasih tahu Pak, isi pengajian kasih tahu. Ya, Rasulullah mengatakan apa? Sampaikanlah yang hadir kepada yang ghaib. Falyuballigh asy-syahidu minkumul ghaib. Sampaikan. Yang tidak ikut mengaji, sampaikan. Karena yang kena marah itu semua orang yang baik-baik. Di masjid yang diceramahi orang baik-baik. Ya, maka perlu sampaikan keluar sana. Baik, saya berhenti di sini. Masih ada waktu sekitar 12 menit. Oh ya. Baik, Bapak sekalian, mungkin diberikan kesempatan untuk bertanya bila ada Assalamualaikum Ustaz. Ini Ustaz, ada seorang penjual yang menjual contohnya barang seperti hasil. Dia menjual barang, pertama dia membeli modal sejuta setengah. Kemudian dia jual ke si calon pembeli dengan harga 10 juta. Nah, pertanyaannya, dengan harga 10 juta, tapi boleh utang, boleh diutang itu secara cicil. Nah, pertanyaannya, apakah penjual itu boleh menjual dengan berlipat-lipat
Dan yang kedua, apakah cara pembayarannya itu boleh dalam agama seperti itu? Baik. Mungkin ada yang lain bisa sekalian jawab Ustaz. Ada lagi Minggu yang lalu sabotage. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan jamaah yang kami hormati, ini memang ada fenomena dalam masyarakat dan bahkan juga pernah terjadi dalam keluarga. Ada orang yang berhutang namun ujung-ujungnya dapat penipuan. Dan yang anehnya yang orang berhutang ini memiliki prosesnya hukum, berarti mau dipidana, ingin menjadi hukuman menimbang membayar hutang. Nah, orang yang berhutang ini setelah keluar dari penjara merasa dia sudah selesai. Dan pihak yang keluarga kami ini yang memberi hutang ini tidak menagih karena dia sudah selesai dari pidana. Ini bagaimana hukum Allah apa di akhirat nanti juga yang sama diminta lewat atas perhatian besar kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak atas pertanyaannya. Namun saya ingin jawab dulu pertanyaan minggu yang lalu. Ada hadir yang tanya Pak? Kalau tidak hadir saya tunda dulu. Pertanyaannya yaitu hutang dari masa lalu. Yang dulu hutangnya contoh 100.000. Apakah ketika tahun ini masih dibayar 100.000 padahal sudah 20 tahun berselang? Apakah boleh dinaikkan menjadi 1 juta mengingat kurs uang, inflasi dan deflasinya juga berubah? Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada kita jawab dulu yang ini. Karena kalau saya jawab nanti dipikir oleh yang bertanya belum terjawab. Padahal sudah kita jawab. Tapi kita jawab dulu yang ini. Yang pertama tadi, ada orang yang menjual barang, apakah asing, dia beli modalnya 3 juta, lalu dia jual 10 juta dengan cara cicilan. Dalam hukum Islam, jual beli itu sandarannya satu, yaitu ridha. Rasulullah mengatakan, innamal bay'u an taradin. Jual beli itu bersandar pada keridhaan. Kalau si pembeli merasa ridha, artinya dia merasa ya enggak apa-apalah kita beli 10 juta tapi boleh bayar cicilan daripada kita beli cash tapi kita enggak ada uang misalnya. Jadi beli 3 juta, dijual ke kita 10 juta tapi bayarnya boleh 2 tahun. Contohnya per bulan boleh bayar sekitar 300.000 misalnya gitu. Lalu dia merasa ridha. Dia ridha, artinya dia merasa dia dipermudah walaupun kelipatannya sampai hampir 3 kali lipat. Bahkan lebih 3 kali lipat. Apakah ini dibolehkan? Dalam Islam Pak, kalau sudah ridha yang bicara, itu boleh. Kalau sudah ridha yang bicara, boleh. Maka jual beli kredit itu salah satu akad yang dibolehkan. Yang tidak boleh yaitu melakukan pinjam, meminjam atau hutang piutang dengan cara kredit. Tidak ada jual beli di dalamnya. Itu haram. Namun perlu kita catat baik-baik. Kalau sudah sampai pada tingkat kita menjual barang dengan kelipatan mencapai lebih 100%, walaupun boleh, tetapi kita bukan orang yang baik. Karena kita tidak ada sifat ta'awun sesama mukmin. Sedangkan Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong-menolonglah engkau di dalam kebaikan dan ketakwaan. Kebaikan itu termasuk mempermudah orang mendapatkan barang yang kita punya. Kalau AC 3 juta, kalau AC-nya 3 juta, kita jual 4 juta, 4 juta setengah. Kita masih disebut orang yang menolong orang lain. Apalagi kita berikan kredit. Itu pahala, Pak. Walaupun bentuknya jual beli, tapi orang merasa bisa memiliki barang itu dengan keringanan yang kita buat. Maka itu adalah perbuatan yang baik. Jadi kalau sudah sampai begitu ceritanya, berkali lipat sampai 3 kali lipat, boleh, tetapi kita tidak dianggap orang baik. Nanti apa efeknya, Pak? Dicabut keberkahan. Karena Allah sayang kepada yang suka menolong. Dan Allah benci kepada yang tidak suka menolong.
Makanya Nabi mengatakan wa kana Allah fi aunil 'abdi maka kana al-'abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu masih punya sifat menolong hamba yang lain. Jadi kita kunci pertolongan Allah datang ke kita apa? Itu dengan menolong orang. Maka orang yang suka menolong orang walaupun dalam jual beli dipermudah urusan oleh Allah. Anaknya dipermudah urusan, dapat beasiswa mudah, kemudian anaknya pintar, ketika sakit pun hanya sakit-sakit yang ringan, enggak disibukkan oleh Allah hidupnya, ditolong istrinya baik, tidak suka belanja yang aneh-aneh, Tupperware cuma ada 5 di rumah, enggak sampai 50. Ya, jadi panci pun sekedarnya saja. Jadi istri enggak banyak nuntut. Semua itu kenapa? Allah tolong. Kapan Allah tolong? Ketika kita suka menolong orang. Makanya itu sah jual belinya, tetapi tidak termasuk orang yang beradab dan orang yang baik. Ya, kan? Kemudian yang kedua, ada orang menghadapi urusan hutang piutang dengan hukum dunia. Jadi dia minta kalau dia tidak mau bayar hutang, lalu dia mengatakan ya sudah, lapor aja ke polisi, misalnya begitu. Akhirnya dipidanakan. Lalu setelah pengadilan dijatuhi hukuman, yaitu 3 bulan penjara. Nah, setelah 3 bulan penjara, maka orang ini menganggap bahwa sudah, saya sudah dipenjarakan, berarti saya tidak perlu bayar hutang lagi. Begitu anggapannya. Nah, anggapan ini tidak benar sama sekali dalam kacamata agama. Hukuman dijalankan di dunia itu sebagai efek jera. Yang hutang selama belum bayar, walaupun penjara 25 tahun Pak, kalau hutang belum bayar, tetap di akhirat dipenjara sekali lagi oleh Allah dalam neraka. Jadi orang-orang ini biasanya itu memilih hukum untuk dipenjara supaya dia bebas hutangnya. Kalau enggak dibebaskan, tetap dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Makanya beda Pak, pandangan hukum dunia itu dengan hukum Allah beda. Allah ahkamul hakimin, kalau menghukum itu sebaik-baiknya hakim. Tidak kecewa kita menghadapi hukum Allah, tidak kecewa. Hukum dunia kita dirugikan sampai 200 juta, lapor dia Pak. Di penjara setahun, itu setahun pun kalau penuh, itu belum dapat nanti macam-macam Pak. Dapat remisi, dapat gerasi, nanti dapat sertifikasi, malah nanti dapat itu. Ujung-ujungnya kan titun 5 bulan selesai. Lalu dia mengatakan kan sudah selesai, saya sudah di penjara, saya enggak bayar lagi, sudah selesai di penjara. Itu tidak benar. Wajib bayar, tetap wajib bayar. Kalau tidak bayar dan merasa aman, maka dia telah tertipu oleh syaitan. Jadi penjara itu efek daripada keburukan dia, bukan menyelesaikan masalah hutangnya. Sekarang ada orang membunuh orang lain, lalu negara menyelesaikan hukuman dengan mengqisas. Bunuh balas bunuh. Itu malah hukum Islam itu dijalankan. Apakah dengan dikisas kita sudah begitu mati si pembunuh ini dengan dikisas? Apakah dia telah diampunkan dosa-dosanya? Apakah dia tidak dituntut lagi oleh si terbunuh? Dalam fikih, dalam syariat, kisas hanya menjalankan efek daripada kejahatan dia. Dan dia belum tentu diampunkan dosanya kalau dia tidak bertaubat sebelum dikisas. Jadi dia masih terus berbangga dengan pembunuhannya dan tidak taubat, sampai dikisas pun enggak taubat, tetap dia akan menghadapi tuntutan akhirat. Pertama, tuntutan Allah, karena Allah mengatakan tidak boleh membunuh sesama muslim kecuali yang berhak. Tidak boleh darah muslim ditumpahkan kecuali yang berhak. Lalu kemudian yang kedua, tuntutan dari si korban. Si korban akan datang. Si korban akan datang meminta pertanggungjawaban dari si pembunuh walaupun sudah dikisas di dunia. Makanya ada hadis yang mengatakan korban itu datang dan mengatakan kepada Allah bahwa apa salahku ya Allah sehingga dia membunuhku. Maka balaslah ya Allah.
Jadi itu tuntutan dari si terbunuh. Satu lagi, tuntutan dari keluarga yang ditinggalkan, yang jadi yatim gara-gara ayahnya dibunuh. Orang tua yang merasa sedih, merana ketika anaknya dibunuh. Sebenarnya anaknya yang selama ini mencari nafkah dibunuh. 3 tingkatan tuntutan tetap akan diberlakukan Allah walaupun dia sudah diberi hukuman qisas. Itu hukum Islam. Apalagi hukum dunia, hukum Belanda. Hukum Islam saja enggak selesai kalau kita enggak taubat. Begitu juga dengan semua urusan. Pencuri potong tangan. Apakah dengan potong tangan enggak perlu bayar lagi hasil curiannya? Oh enggak. Pencuri itu potong tangan efek hukuman dari kejahatan. Yang hasil curian, yang korban curian itu tetap dia harus bayar. Kalau mau taubat. Maka pencuri hari ini Pak, pikir dengan solat jamaah sudah aman. Kan kita banyak kadang-kadang dulu sambil jaga malam manuk-manuk gop dalih pak dacok Pak. Waktu jaga malam ayam orang, jagung di kebun orang, semangka belum tumbuh sempurna, lalu kita ambil. Entah apa-apa kita cabut. Yang paling banyak ngambil ubi orang Pak. Saya sudah jaga malam, datang kebun orang, cabut ubi orang, lalu bakar. Pernah minta izin? Tidak pernah. Hari ini sudah taubat, salat 5 waktu. Ramadan sudah puasa, alhamdulillah. Umrah sudah sekali, haji tunggu 20 tahun 25 tahun yang akan datang. Itu orang-orang yang begitu mengira taubatnya telah diterima, tidak akan sampai dimaafkan oleh orang yang kita rugikan hartanya. Jadi bagaimana? Cari pemilik ubi itu. Cari pemilik jagung, cari pemilik ayam. Bayar. Jangan cari ayamnya, pemilik ayamnya. Bayar. Oh enggak ada lagi, enggak tahu lagi di mana. Ahli waris pun sudah enggak tahu lagi. Maka disuruh sedekah di atas nama orang itu. Maka pencuri-pencuri, mantan-mantan pencuri itu harus banyak sedekah. Jadi jangan kira dimaafkan Allah. Ana bupu kalau kata semayang, harta gok ana payah bayar ni. Oh enggak. Enggak akan diterima taubatnya pencuri sampai dia membayarkan kembali harta yang telah dia curi. Enggak berani bayar, kasih dari orang ketiga, kirim melalui tukang beca, tolong titip ke fulan. Bilang dari pencuri yang pernah masuk ke rumahmu. Jangan kasih tahu aku namanya. Boleh Pak. Yang penting kita lepaskan tanggungjawab kita. Itu orang hari ini pikir asal sudah diberi hukuman selesai. Tidak. Makanya orang-orang yang di penjara keluar enggak mau bayar. Boleh di dunia, tapi nanti hancur lagi hidupnya di akhirat. Begitulah kita kalau berurusan dengan harta manusia, maka cukup bahaya mengganggu harta manusia. Begitu tentang keadaan orang yang berurusan dengan hutang. InsyaAllah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.